Kayaknya Doktif lagi perang ya. Doktif tuh lagi perang sama si FS. Guys, segimanapun aku memang punya masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini, jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ujuk-ujuk si Samira ini ikut-ikutan, kepengen memeras dan gak kira-kira nominalnya. Ya aku kalau jadi si Reza juga males lah. Udah A, D, C, banyak yang memeras. Kasihan, fatal nih. Kasian sama RG. Oh my god. Mau ngomong kasihan tuh tadi tuh dia tuh. Ulang. Segimanapun aku memang punya masalah ya sama NM. Melihat dia seperti ini, jujur aku kasihan ya, karena aku sudah tahu semua ceritanya itu bagaimana. Dia hanya ikut-ikutan dan dia hanya terinspirasi tadinya oleh si Samira ini. Ujuk-ujuk si Samira ini ikut-ikutan, kepengen memeras dan gak kira-kira nominalnya. Ya aku kalau jadi si Reza juga males lah. Udah A, B, C, banyak yang memeras. Kasihan, Sesuatu yang aneh. Kok sesuatu yang aneh sih? Coba gue mau dengerin dulu dia si FS ngomong apa. Dia pakai topeng sih. Jadi kita nggak bisa bilang dia siapa juga. Dia pakai topeng. Kan dia pakai topeng. Fatalnya ini emang udah ada pergeseran di NM, jadi mau nggak mau dia duluan yang dilaporin, padahal biangnya itu si Samira. Kalau kalian ya fansnya NM udah benar tuh NM ngusirnya itu, udah aku setuju sih dia itu diusir karena dialah awal-awalnya biang orang menderita itu dia yang gue nggak ngerti deh gimana logikanya diusir itu. Kalau menurut gue ya karena si NM nggak pengen orang menyangkut pautkan juga. Jadi kan jelas juga nggak ada sangkut pautnya. Kok malah jadi biang? Gue nggak ngerti biangnya dari mananya ya. Gak paham deh gue nih sama cewek bertopeng ini. menginspirasi orang untuk guys mulai, dan aku disindir-sindir nggak main sama Fitri selalu taruh nggak usah nyindir-nyindir ya. Pret ya. Ditanduk yang sindir-sindir lu nepos ya. Bo ya kamu itu kuotanya banyak kan, orang kaya katanya ya. Orang kaya kuotanya sanggup kan beli, paham nggak ya. Yang nyindir kamu tuh bukan dok. Aduh kok hilang anjrit. Se. Aku dimulai dan aku Mana sih? Malah hilang. Pun ya segimat. Nah gitu. Taruh. Kocak banget ini. Ini kocak banget ini. Bentar ya guys. Ngeri si Sarno ini ya. Taruh. Hai guys, ketemu lagi dengan Dok. Dokter jangan jadi dan aku disindir-sindir main sama Fitri selalu taruh nggak usah nyindir-nyindir ya. Pret ya. Jadi buat nepos, bukan yang sindir-sindir lu nepos ya. Bo ya kamu itu kuotanya banyak kan, orang kaya katanya ya. Orang kaya kuotanya sanggup kan beli, paham nggak ya. Yang nyindir kamu tuh bukan Dokter Kos ya, tapi podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau kamu mau nyenggol Deddy Corbuzier dong, kan asalnya dari dia. Kenapa berani sama dokter mulu pansosnya? Hah? Apa urusannya? Udah gitu sama jurnalis Tempo, paham nggak? Somasi dong tuh yang namanya Deddy Corbuzier. Somasi dong Tempo. Apa urusannya sama dokter? Tapi cuma nanya, bener nggak tuh Cen Kurniawan yang disebutin di podcast itu, yang disebutin di jurnalis Tempo itu suami kamu? Oke. Hah? Nyindir. Udah jelas sama Cen Kurniawan itu disebutin di podcast Deddy Corbuzier sama jurnalis Tempo.
Harusnya kalau mau somasi tuh somasi mereka sekalian, nggak usah pakai senggol-senggol doktif lagi. Benar, Udah fokus tuh sampaikan benar. gimana ujung tanduk apa sih dia bilang ujung jurang. Bodoh, ujung jurang apaan? Ini gak ada apaan sih kamu itu ikut-ikutan mulu, Medan ikut, Polda ngikut, Iya sih. semua urusannya namanya geng tikus tuh diikutin semua. Kenapa sih kamu tuh siapa sih Markus nakal kasus? Hah? Bisa diem nggak? Kamu urusin aja skincare kamu, ya, yang overclaim overprice itu yang nggak laku di pasaran udah kamu urusin aja itu. Dah, gak ada urusan. Nanti ini nih beritanya lagi heboh soal NM nih sindikat pemerasan apa nggak dibelain. Doktif itu nggak butuh pembelaan dari Nikita doktif Benar. malah menunjukkan bahwa kita itu bukan sindikat. Betul. Paham nggak? Nyampe nggak ininya? Nyampe nggak? Betul. Ya, kalau nggak nyampe ya udah nggak apa-apa. Kan kalau geng tikus emang SDM-nya delosor, kalau bahasa Jawa nih kok delosor. Mm-mm. Ya, oke Benar. guys ya, doktif mau sholat dulu. Iya, mau ngaji. Bye bye guys, salam cerdas bareng doktif, dokter detektif. Bye. Bener sih, bener banget. Kalau nggak salah itu kan ada di podcast dan sudah ada di Deddy Corbuzier sama Tempo. Bener loh. Bener banget dokter bilang tuh. Kenapa mesti marah-marah sama doktif? Kenapa nggak langsung aja somai-somain ini aja Temponya langsung sama si Dedinya, Deddy Corbuzier. Ya nggak sih? Kok langsung kayak memvonis doktif gitu loh. Apalagi kok kayaknya bisa tahu banget kenapa si Niki kemarin bilang nggak usah datang karena itu biangnya adalah si doktif. Kayaknya statement ngawur sih. Statement ngawur. Nggak ada yang keluar, saya. Siapa yang keluar? Siapa yang keluar? Nggak ada yang aneh. Aku cuma membahas di sini dengan pakai logika aja ya. Dengan pakai logika aja. Masalahnya kan nggak ribet sebenarnya. Masalahnya tuh hanya di skincare overclaim overprice. Skincare overclaim dan overprice. Udah itu doang masalahnya. Itu makanya di up sama Niki dan sama Doktif ya kan? That's it. Kita tinggal masyarakat lihat aja nanti. Di pengadilan kan dibuka nanti tuh skincare yang itu. Dibuka nanti kan di pengadilan skincare-nya tuh apa sih, dari mana sih asal usulnya, isinya apa. Seperti itu. Enggak dong, justru Niki bagus dengan Niki statement udah nggak usah datang, berarti kan menunjukkan tidak ada kerjasama atau apapun yang namanya sindikat dituduhkan oleh The Gangs. The Gangs itu kan nuduhnya sindikat, say. Udah patah kan, tuduhan itu patah. Tuduhannya patah. Nggak ada sindikat. Emang bukan sindikat. Sindikat apa sih? Doktif ya doktif sendiri. Dia ngecek ke lab, ya wajar dia ngecek ke lab. Dia dokter, boleh loh dokter ngecek ke lab. Boleh. Bebas loh. Seorang dokter ngecek ke laboratorium, kenapa nggak boleh? Boleh banget. Iya. Gitu loh, say. Iya kan? Say, KH itu kasusnya banyak banget. Si KH. Kalau FF denger masukannya dari KH, itu gua dan teman-teman yang zaman bahela, zamannya kasus Vanessa Angel bisa tertawa terbahak-bahak. Nggak ada sakit hati, dokter malah happy banget. Malah makasih kok. Karena kita semua yang udah tahu nih, dengan Niki statement begitu jelas memang bukan sindikat atau apa yang di skenariokan itu batal, gagal total. Dan KH ini orang berkasus. Coba asuransi. Tuh cari tuh orang-orangnya masih nyari semua tuh. Ya, mantan pegawai Langit Entertainment. Coba itu si KH itu. Kayak gitu kok dipercaya. Coba FS cek dulu si KH itu dari zaman masa awal-awal dia masuk TikTok. Pansos ke Vanessa.
almarhumah. Nggak taunya kirain beneran temen deket, nggak taunya nggak ada, guys. Ya Allah, nggak ada. Semua yang bener-bener teman termasuk Mamski juga tuh nyari sampai mana ada foto lu. Nggak ada satu biji pun. Bilangnya HP-nya hilang lah, HP-nya HP tua lah, kekunci nggak bisa dibuka, alah ada aja. Ada aja. Kalau mau tahu tentang KH, lu tanya tuh yang influencer orang dari Padang. Tanya itu. Waktu mau pindah Jakarta, di Apusi. Bilangnya ada apartemen, udah dimintain duit buat bayar di muka lagi, di awal lagi. Berapa belas juta, hampir 20 juta. Nyampe airport, boro-boro dijemput enggak, HP-nya off. Aduh. Itu gue bela-belain kayak, sama deh kayak si FS gue. Waktu itu gue saking percayanya, karena emang dia kalau ngomong, orang tuh jadi percaya. Kalau FS dapat infonya dari dia, mohon maaf. Itu mah semuanya, halu, 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 halu. Halu, halu Bandung, halu, halu Bandung. Sumpah guys. Aduh, sumpah guys. Itu yang paling jangan. Belut. Udah itu belut. Gue ganti namanya. Si bibir belut. Ya. Bilut, bilut. Bibir belut. Kayak gitu kalau dijadiin sumber info, ya Allah. Berarti FS. Berarti kamu bener-bener naif banget. Kupikir kamu suhu loh. Bisa ngecek orang lah, nggak taunya nggak tahu siapa si KH lah, piye. Emang iya dari awal itu. Oke, foto gambarnya jari doang. Ciri-ciri orang-orang yang cuma dibayar buat nyerang yang bela Niki, ya kan? Ngaku. Ciri-cirinya akun-akun baru yang udah di transferin ya oleh para mafioso. Iya udah transferin, udah tahu gue. Buat nyerang siapapun yang ngebela. Dibayar itu, iya dibayar itu. Itu orang-orang bayaran semua guys. Mengerikan ya ada pekerjaan kayak gitu zaman sekarang. Zaman gue nggak ada tuh. Zaman gue dulu kalau mau nyecer orang pakai surat kaleng. Jadi narasinya tuh udah ditulis dalam satu lembar kertas. Terus fotokopi guys. Bikin 200 di lembaran gitu. Terus habis itu dilipat, nyuruh orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang buat datang ke komplek-komplek. Naruh di pintu-pintunya orang-orang. Itu zaman dulu tuh kerjanya mujair begitu. Kalau zaman sekarang nyampah di komen. Kocak ya? Buat ngejelekin orang begitu guys zaman dulu. Jadi kita pernah tuh terima. Isinya atau nggak ngejelekin, ada suami orang gitu ya. Tetangga juga gitu kan. Ada fotonya dia sama selengkiannya. Orang ini telah selengki. Bahasanya kotor say. Kinontinol gitu-gitu. Kinontinolnya kesini-kesini. Gitu-gitu di lembarannya. Gue bilang terus kata mama, "Ma ini apaan sih Ma? Yang terima kan gue tuh sama adik gue waktu itu kita lagi main di halaman." Terus kata mama, "Buang-buang," kata mama gitu. "Itu namanya surat kaleng." Ternyata zaman sekarang jadi mujair. Surat kaleng zaman sekarang nyampah di komen guys. Ya Allah. Sumpah ajaib banget dunia. Dulu ada itu. Zaman dulu orang disuruh fotokopi. Hai Sunshine. Thank you Sunshine. Ya ampun, ada ya orang kerja kayak gitu ya guys. Kamu yang kerjanya jadi mujair, kamu pikir gak dosa? Dosa loh itu. Kamu kan mikirnya cuman typingan doang kan, gak apa-apa deh, gak dosa-dosa loh. Ya kamu ngatain Mamski. Mamski kan gak ada salah sama kamu. Kita gak tahu urusannya. Orang gua gak kenal sama lu. Tapi kan lu harus ngehajar siapapun yang diorder kan. Nah dosanya lu gimana itu?
kamu urusannya nggak ada, cuma karena kamu mau ambil uang doang. Jadi penyambung lidahnya penjahat. Iya, kalau zaman dulu neror-neror lewat surat, Mam. Iya, zaman dulu gitu, Say. Disebarin di komplek. Yang nyebar dari subuh udah keluar keluar dari markas ya kan, udah bawa itu kertas banyak banget satu backpack. Gila ngumpet-ngumpet gitu lempar-lempar kertasnya, ada diikat batu lah, ada yang diikat pakai kaleng. Makanya namanya surat kaleng. Ditaruh di kaleng biar nggak rusak. Ya Allah, zaman sekarang jadi yang namanya bujer. Ya ampun bujer, bujer.